Salam belajar dan tetap semangat. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran mengenai struktur dan fungsi tumbuhan bagian kedua. Kita mulai dari struktur fungsi jaringan pada akar. Sekarang kita lihat gambar. Pada bagian ujung akar yang tanda lingkaran merah terdapat tudung akar dan juga daerah yang meristematis atau yang aktif membelah yang membuat akar semakin bertambah panjang. Nah, kemudian perhatikan yang lingkaran besar. Di sana ada zona pembelahan, ada zona pemanjangan, dan zona pematangan yang memperlihatkan bagaimana struktur di dalam akar. Secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, yaitu bagian luar yang memiliki dinding yang tipis. Kemudian epidermis ini juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Kemudian di bawah epidermis ada lapisan korteks dan juga ada silinder pusat yang terdapat xilem dan floem. Perhatikan pada gambar, ada perbedaan antara penampang melintang akar pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Lapisan terdalam dari korteks yang disebut dengan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari, di mana fungsinya mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Kemudian di sebelah dalam endodermis ada daerah silinder pusat atau stele yang tersusun atas jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur, di mana perisikel ini berfungsi membentuk cabang akar. Berkas pembuluh xilem mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kita lanjut struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sekarang perhatikan pada gambar. Pada bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis adalah lapisan korteks yang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut inilah air dan mineral yang diserap akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut menuju daun. Pada batang dikotil berkas pengangkutnya tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkutnya tersebar. Antara xilem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Kemudian kita akan lanjutkan ke struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada permukaan atas dan bawah daun seperti pada gambar, terdapat jaringan yang disebut epidermis yang berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya saat siang hari, stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata.
Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Kemudian perhatikan pada gambar di bawah epidermis ada jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang disebut dengan jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil, dan di dalam jaringan inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita lanjut bagian yang terakhir, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, panel surya atau solar cell, di mana panel surya ini merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, maka elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik, di mana kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Kita masih ingat fotosintesis dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis dihasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH, yang selanjutnya akan digunakan mengubah CO2 menjadi glukosa. Teknologi yang kedua adalah sensor cahaya. Ini kita dapati pada lampu jalanan yang tidak perlu dinyalakan dan dimatikan secara manual, namun dia bisa menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor LDR dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya, di mana hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir melalui saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir melalui saklar. Akibatnya saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Teknologi ini terinspirasi dari tanaman kaktus yang memiliki stomata yang unik, di mana stomata kaktus membuka saat malam hari dan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata yang memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Namun pada saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar
Akibatnya stomata menjadi terbuka. Kemudian teknologi yang ketiga, lapisan pelindung dan pengilap. Teknologi ini terinspirasi dari tanaman talas dan daun teratai yang jikalau kita melihat di bawah mikroskop, maka tampak permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula yang tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin juga mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Inilah yang terinspirasi sehingga ilmuwan telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, atau perabot rumah tangga yang lain. Teknologi yang keempat, alat pemurnian air. Teknologi ini terinspirasi dari akar eceng gondok yang berbentuk serabut yang banyak dan rapat, di mana akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun dapat diserap oleh akar eceng gondok. Apabila kita mengamati dengan teliti di bawah mikroskop, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar yang terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin yang merupakan saluran yang hanya dapat dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme inilah yang menginspirasi ilmuwan mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.